Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Elvan Mauludi, pada mata pelajaran Informatika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang dampak sosial informatika. Apa itu dampak sosial informatika dan cakupan apa saja yang akan kita bahas? Secara umum ada 4. Yang pertama itu adalah tentang sejarah perkembangan komputer. Yang kedua adalah tentang aspek ekonomi. Yang ketiga adalah tentang karir informatika. Yang keempat adalah tentang informatika untuk masa depan. Nah, untuk keempat materi ini, saya tidak akan terlalu menjelaskan secara detail karena nanti materinya akan saya bagikan melalui grup. Silahkan dipelajari masing-masing. Yang akan saya jelaskan mungkin secara garis besarnya saja. Kita mulai ke bagian pertama dulu, tentang sejarah. Nah, sejarah perkembangan informatika itu. Nah, di sini diperlihatkan ada peta konsep ya. Kalau Anda baca materinya itu, di materinya ada peta konsep 4 materi yang kita jelaskan hari ini beserta sub materinya. Nah, untuk sejarah perkembangan di situ ada 2. Yang pertama tentang perkembangan komputer dan tokoh yang terlibat dalam proses perkembangan itu sendiri. Di sini saya jelaskan melalui Wikipedia saja ya. Nah, kalau Anda buka Wikipedia tentang sejarah komputer, secara umum perkembangan komputer itu sudah terbagi menjadi 4 generasi. Dan sekarang sudah masuk ke generasi kelima. Dimulai itu dari generasi pertama, yang dimulai ketika komputer digunakan untuk akademi dan kepentingan militer. Jadi pada tahun sekitar 1937-an itu sampai 1946 itu kan zamannya Perang Dunia Kedua. Sehingga untuk memastikan proses kemenangan dalam peristiwa perang dibutuhkan suatu teknologi. Salah satu teknologinya itu adalah teknologi komputer. Tujuan pengembangan dari teknologi komputer sendiri itu adalah untuk membantu proses perhitungan atau pemecahan sandi yang ada pada masa itu. Terus lanjut lagi ke generasi kedua. Nah, untuk komputer generasi kedua itu ditandai dengan perkembangan alat-alat komputer yang sudah menggunakan transistor. Terus lanjut lagi ke generasi ketiga. Untuk generasi ketiga itu adalah perkembangan komputer yang ditandai dengan penggunaan IC, menggantikan transistor. Kenapa transistor digantikan? Karena daya yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya itu ternyata besar dan efek panas yang dihasilkan oleh transistor sendiri itu dapat berdampak pada komponen internal lainnya pada komputer, sehingga dikembangkanlah teknologi baru yang menggunakan IC dan lanjut hingga tahun 1970-an untuk generasi komputer yang keempat. Dan lebih jelas silakan Anda pelajari sendiri ya. Oke. Terus lanjut lagi ke aspek ekonomi dan karirnya. Jadi segala sesuatu atau perkembangan suatu teknologi apapun, jika penggunaannya atau perkembangannya sudah mulai meningkat, maka dampak sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari pun juga akan terkena atau terdampak dari penggunaan teknologi itu sendiri. Ambil contoh seperti ini. Dulu, manusia itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka menggunakan hewan ternak. Kemudian, sejalan dengan perkembangan waktu, hewan ternak tersebut kemudian mulai tergantikan dengan teknologi lain seperti sepeda motor dan mobil. Nah, karena dirasa sudah mulai lebih bagus penggunaannya daripada alat transportasi tradisional seperti hewan ternak, maka orang mulai ramai banyak untuk menggunakan teknologi tersebut. Dan karena sudah terlalu banyak, maka mulai terjadi pembentukan suatu aturan sosial yang baru di masyarakat. Yang dulu kalau kita mau berkendara itu terserah, kemana aja nggak ada halangan. Sekarang sudah muncul aturan yang kita sebut dengan aturan rambu lalu lintas. Begitu juga dengan teknologi informatika. Dulu, kalau orang mau mengirim informasi dari satu titik ke titik lain itu terserah, tidak ada aturannya. Nah sekarang, karena jumlah informasi itu sudah sangat banyak, maka perlu dibatasi prosedur pengiriman atau transaksinya. Salah satunya adalah dengan menggunakan undang-undang. Mungkin kalau Anda pernah mendengar itu istilah UU ITE. Itu salah satu bentuk peraturan yang diterapkan untuk membatasi atau mengatur lajunya informasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, ini di sini jika Anda mau membaca lebih jelas tentang aspek
ekonomi dan hukum atau dari dampak sosial informatika itu silakan baca di materi ini. Yang jelas dampak utama dari penggunaan teknologi itu adalah pengurangan jarak. Pengurangan jarak dan pengurangan biaya. Ambil contoh gini deh, kalau dulu kan orang mau naik ojek, itu dia harus jalan dulu dari rumah ke pangkalan ojek, terus cari ojek, baru berangkat. Nah sekarang, proses tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Dengan menggunakan teknologi komputer, dia bisa berkomunikasi ke ojek itu, namun tanpa harus datang terlebih dahulu. Salah satu seperti teknologi yang Anda gunakan di ponsel pintar Anda seperti teknologi Gojek dan lain sebagainya. Atau proses belanja. Kalau dulu orang belanja harus ke pasar. Nah, sekarang tidak perlu di pasar, di rumah pun mereka juga bisa berbelanja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, masuk lagi ke... Nah, ini saya tidak jelaskan terlalu banyak ya. Kita langsung saja ke yang keempat. Yang keempat itu tentang... bentar, kita scroll dulu. Nah, ya ini. Profesi di bidang informatika. Kenapa ada profesi di bidang informatika? Karena untuk mengoperasikan perangkat-perangkat elektronik itu disiplin ilmunya ada banyak dan tidak semua orang menguasai disiplin ilmu tersebut sehingga perlu pembagian khusus dalam profesi di bidang informatika. Nah, salah satunya seperti yang diperlihatkan di dalam materi Anda ini. Di sini ada banyak sekali ya, seperti desainer layanan web, ilmu informatika, rekayasa basis data, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lebih lanjut lagi, nah ini contoh beberapa profesi di bidang informatika seperti CTO atau CFO, computer programmer, computer scientist, hardware engineer, software developer, bla 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 bla, dan seterusnya. Silakan dibaca. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih jelas, silakan Anda pelajari materi yang sudah saya berikan ini melalui link yang sudah saya sediakan di bawah. Jika ada hal atau penyampaian yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan juga melalui kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.